Borobudur ditemukan kembali. Setelah Perang Inggris dan Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa, Jawa di bawah pemerintahan Britania, Inggris, pada kurun 1811 hingga 1816. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jenderal, dan ia memiliki minat istimewa terhadap sejarah Jawa. Ia mengumpulkan artefak-artefak antik kesenian Jawa kuno, dan membuat catatan mengenai sejarah dan kebudayaan Jawa, yang dikumpulkannya dari perjumpaannya dengan rakyat setempat, dalam perjalanannya keliling Jawa. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Pada kunjungan inspeksinya di Semarang tahun 1814, ia dikabari mengenai adanya sebuah monumen besar, jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Karena berhalangan dan tugasnya sebagai gubernur jenderal, ia tidak dapat pergi sendiri untuk mencari bangunan itu dan mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya, menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur, dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong. Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa Candi Borobudur. Meskipun penemuan ini hanya menyebutkan beberapa kalimat, Raffles dianggap berjasa atas penemuan kembali monumen ini, serta menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Keresidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius pada 1835. Akhirnya seluruh bagian bangunan telah tergali dan terlihat. Minatnya terhadap Borobudur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya. Hartman tidak menulis laporan atas kegiatannya secara khusus. Beredar kabar bahwa ia telah menemukan arca Buddha besar di stupa utama. Pada 1842, Hartman menyelidiki stupa utama, meskipun apa yang ia temukan tetap menjadi misteri karena bagian dalam stupa kosong. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik. Ia mempelajari monumen ini dan menggambar ratusan sketsa relief. J.F.G. Brumun juga ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih terperinci atas monumen ini, yang dirampungkannya pada 1859. Pemerintah berencana menerbitkan artikel berdasarkan penelitian Brumun, yang dilengkapi sketsa-sketsa karya Wilson. Tetapi Brumun menolak untuk bekerja sama. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menugaskan ilmuwan lain, C. Leemans, yang mengkompilasi monografi berdasarkan sumber dari Brumun dan Wilson. Pada 1873, monograf pertama dan penelitian lebih detail atas Borobudur diterbitkan, dilanjutkan edisi terjemahannya dalam bahasa Prancis setahun kemudian. Foto pertama monumen ini diambil pada 1873 oleh ahli engrafi Belanda, Isidore van Kinsbergen. Penghargaan atas situs ini tumbuh perlahan. Untuk waktu yang cukup lama, Borobudur telah menjadi sumber cenderamata dan pendapatan bagi pencuri, penjarah candi, dan kolektor, pemburu artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Karena itulah kini di Borobudur banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Kepala Buddha Borobudur telah lama menjadi incaran kolektor benda antik dan museum-museum di seluruh dunia. Pada 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil, ketidakpastian dan pencurian yang marak di monumen. Akibatnya, pemerintah menunjuk Groeneveld, seorang arkeolog, untuk menggelar penyelidikan menyeluruh atas situs dan memperhitungkan kondisi aktual kompleks ini. Laporannya menyatakan bahwa kekhawatiran ini berlebihan dan menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Bagian Candi Borobudur dicuri sebagai benda cenderamata, arca dan ukirannya diburu kolektor benda antik. Tindakan penjarahan situs bersejarah ini, bahkan salah satunya direstui pemerintah kolonial. Pada tahun 1896, Raja Thailand,
Chulalongkorn ketika mengunjungi Jawa di Hindia Belanda, kini Indonesia, menyatakan minatnya untuk memiliki beberapa bagian dari Borobudur. Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan dan menghadiahkan 8 gerobak penuh arca dan bagian bangunan Borobudur. Artefak yang diboyong ke Thailand antara lain, 5 arca Buddha bersama dengan 30 batu dengan relief, 2 patung singa, beberapa batu berbentuk kala, tangga dan gerbang, dan arca penjaga Dwarapala yang pernah berdiri di Bukit Dagi, beberapa ratus meter di barat laut Borobudur. Beberapa artefak ini, yaitu arca singa dan Dwarapala, kini dipamerkan di Museum Nasional Bangkok.